Heiho adalah pasukan tentara pembantu beranggotakan bangsa Indonesia yang dibentuk oleh tentara penduduk Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua. Heiho juga termasuk salah satu organisasi militer yang dibentuk Jepang selain PETA dan Gyugun. Namun, para pemuda Indonesia yang tergabung dengan Heiho tidak pernah mendapat pangkat atau jabatan yang tinggi. Hal itu berbeda dengan pemuda yang tergabung dalam PETA atau Gyugun yang selalu diberi promosi kenaikan pangkat atau jabatan. Diskriminasi ini berlanjut ketika seluruh Heiho Angkatan Darat atau Angkatan Laut harus memberi hormat kepada warga Jepang, baik itu sipil maupun militer. Selain itu, kesenjangan juga terlihat dari perbedaan gaji, akomodasi, dan makanan dengan Heitai yang disesuaikan dengan strata sosial anggota Heiho sendiri. Dalam satu bulan, gaji seorang Heiho hanya Rp30 untuk bujangan dan Rp35 untuk anggota yang telah berumah tangga. Padahal, harapan para pemuda atas perekrutan Heiho ini sebagai pijakan karir militer untuk meningkatkan strata sosial serta supaya terhindar dari sistem Romusa. Pasukan ini dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang pada tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggota pada 22 April 1943. Sen dan Bu mempropagandakan bahwa Heiho merupakan suatu kesempatan bagi para pemuda untuk berbakti kepada tanah air dan bangsa. Syarat menjadi anggota Heiho yaitu seorang pemuda yang memiliki usia 18 hingga 25 tahun, memiliki tinggi minimal 110 cm dan berat badan 45 kg, sehat jasmani dan rohani, berperilaku baik, dan berpendidikan minimal tamatan sekolah dasar. Para pemuda yang terpilih dijanjikan menjadi anggota Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Namun, pada kenyataannya, Heiho malah membantu pekerjaan kasar militer pada satuan Angkatan Perang Jepang, misalnya membangun kubu, parit pertahanan, dan menjaga tahanan. Maka dari itu, Heiho juga disebut sebagai barisan tenaga pekerja yang tidak dilengkapi senjata kemiliteran. Senjata yang diberikan hanya satu, taiken atau sangkur yang sudah menjadi bagian mutlak seragam yang dipakai. Para anggota Heiho diberi senjata ketika Jepang sudah terdesak oleh pasukan sekutu dan mereka pun ikut berperang bersama para serdadu Jepang. Selain itu, Heiho justru turut diikutsertakan dalam berbagai medan perang Pasifik yang sesungguhnya, seperti di Filipina, Thailand, Morotai, Rabaul, kini bagian dari Papua Nugini, Balikpapan, dan Burma. Lantaran masih kurangnya pelatihan, anggota Heiho lebih sering dijadikan tameng peluru atau martir bom bunuh diri ketika Jepang menyerah. Setelah menerima pelatihan beberapa bulan, pasukan Heiho dianggap telah memiliki kemampuan militer yang lebih baik daripada pasukan PETA. Karena hal itu, pasukan Heiho lebih banyak ditugaskan di unit-unit penangkis serangan udara, artileri lapangan, tank, mortir, dan transportasi. Perekrutan Heiho pada Angkatan Darat Jepang kemudian diikuti oleh perekrutan Kompeiho bagi Kampatai maupun Keigun Heiho bagi Angkatan Laut Jepang. Heiho tidak memiliki komandan dari bangsa Indonesia, melainkan berada di bawah komando tentara Jepang. Meski melihat potensi dan kemampuan para pemuda, Jepang masih meragukan kesetiaan rakyat Indonesia terhadap kepentingan Jepang. Latihan yang diberikan tidak berkaitan dengan organisasi maupun latihan teori kemiliteran, melainkan berkaitan dengan stamina fisik, seishin atau semangat, dan keberanian yang tak kenal rasa sakit dan tidak takut mati. Di lingkungan Tentara ke-16 Jawa Madura dibentuk seksi khusus Tukubetsuhan atau bagian intelijen yang disingkat BEPAT. Para pemudanya dilatih dengan kemampuan intelijen yang dipimpin oleh Letnan Yanagawa.
Pelatihan khusus ini akhirnya berkembang menjadi Seinen Dojo atau panti pelatihan pemuda yang berpusat di Tangerang. Kurikulum Seinen Dojo diantaranya semangat, situasi dunia, sejarah perang, spionase, senam, gulat, sumo, renang, menembak, hingga lagu-lagu perang. Ada juga yang mendapat tugas memegang senjata anti pesawat, tank, artileri, hingga mengemudi. Beberapa tokoh yang merupakan lulusan pertama Seinen Dojo yaitu Umar Wirahadikusuma, A. Kemal Idris, R.A. Kosasi, dan Da'at Mogot. Jelang akhir pendudukan Jepang di Indonesia, jumlah pasukan Heiho diperkirakan mencapai 42.000 orang, di Jawa 24.873, di Timur 2.504, dan 15.000 di daerah lain, dengan lebih dari setengahnya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Heiho kemudian dibubarkan oleh PPKI setelah Jepang menyerah pada Belanda. Lalu sebagian anggota dipindahkan menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sekian penjelasan organisasi kemiliteran pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Sekian dari saya, Masayu Dianira Nurhanifa dari kelas 11 MIPA 1. Terima kasih.